Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, sunat dan sabat adalah dua kata yang akrab bagi orang Yahudi, namun tidak populer di antara kita. Perintah untuk menguduskan hari Sabat adalah salah satu perintah yang penting untuk ditaati dengan baik oleh orang-orang Yahudi. Mengikuti hukum Sabat, maka pada hari ketujuh orang Yahudi tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka bahkan menerjemahkan arti bekerja tersebut sedemikian rupa hingga muncul begitu banyak rincian mengenai hal ini. Ini mengenai Sabat. Bagaimana dengan sunat? Kita tahu bahwa salah satu kewajiban agama yang juga penting dilakukan oleh orang Yahudi adalah melakukan sunat bagi seorang anak laki-laki pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Artinya pada usia 8 hari. Mengikuti Abraham bapa leluhur yang mereka hormati, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Melalui sunat, mereka menghayati diri mereka sebagai umat pilihan. Bagaimana jika hari ke-8 itu jatuhnya pada hari Sabat? Seorang bayi kan tidak bisa request atau minta kapan untuk dilahirkan. Mungkin memang berbeda dengan saat ini ketika teknologi kedokteran melalui operasi sesar telah memungkinkan untuk seorang ibu merencanakan kapan bayinya akan dilahirkan. Ya, saya bayangkan melalui operasi sesar bisa diatur sehingga hari ke-8 bagi sang bayi atau usia ke-8 bagi sang bayi, hari ke-8 tidak jatuh pada hari Sabat. Kita harus kembali pada situasi pada masa itu. Jika seorang bayi harus disunat pada hari ke-8 dan itu jatuh pada hari Sabat, apakah mereka akan tetap mentaati hukum sunat ataukah hukum Sabat? Menariknya, di sini Yesus seolah-olah menggugat para pemimpin Yahudi yang begitu taat pada hukum. Yesus berkata, "Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat supaya hukum Musa jangan dilanggar, lalu mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat?" Kita dapat menemukan dalam Yohanes 7 ayat 23. Bacaan leksionari pada hari ini. Saudara, di sini kita paham bahwa mereka hanyalah orang-orang legalistik yang mentaati hukum tanpa memahami jiwa dari hukum tersebut. Ya, orang seperti ini dapat menjadi kejam terhadap sesamanya, namun mereka merasa sebagai orang yang taat dan saleh. Itulah sebabnya mereka seringkali mengkritik, bahkan menuduh Yesus sebagai orang berdosa hanya karena ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Buat mereka, manusia tidaklah lebih penting daripada hukum. Padahal hukum dibuat untuk kebaikan manusia. Ironis bukan? Saudara, apa yang dikatakan Yesus di sini mengingatkan kita untuk tidak terpaku menjalankan kewajiban agama tanpa menghayatinya dengan sepenuh hati. Kita harus mengingat apa yang paling esensial dari perintah Tuhan, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 hingga ayat 39. Jadi, Sabat atau sunat menjadi tidaklah lebih penting daripada kasih kepada Allah dan sesama. Apakah saudara sependapat? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau biarlah pikiran dan hati Kristus yang menguasai kami, sehingga kami mampu melihat sesama kami dan apapun yang ada di dunia ini sebagaimana Kristus. Kami tidak jatuh menjadi seorang yang legalistik,
yang mentaati hukum begitu rupa, tetapi kami kehilangan makna, penghayatan akan esensi jiwa dari sebuah hukum, perintah Tuhan sendiri. Kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau. Ajarlah kami Tuhan, bukan hanya di permukaan, menjadi seorang beriman, tapi sungguh-sungguh dari hati kami menghayati kehadiran Allah di dalam segala sesuatu. Bimbinglah kami dalam roh-Mu ya Allah, kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada.